Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali untuk sama-sama belajar mengenai akuntansi. Pada pertemuan sebelumnya, di video yang sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai eh, kertas kerja atau worksheet atau juga yang biasa kita sebut dengan neraca lajur. Pada kesempatan kali ini, saya akan langsung kita praktek kepada ilustrasi problem tentang kertas kerja atau worksheet. Di sini saya mempunyai sebuah contoh kasus mengenai Kansa Artistik. Ya, Kansa Artistik ini merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak di dalam bidang pertamanan atau landscaping. Kansa Artistik ini tutup buku perusahaannya dilakukan setiap tanggal 31 Desember. Perkiraan-perkiraan yang terjadi di dalam buku besar perusahaan pada tanggal 31 Desember 2008 sebelum penyesuaian menunjukkan saldo sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat ada neraca saldo yang sebelum disesuaikan ya. Di sini judul paling atas Kansa Artistik ini menggambarkan perusahaannya, nama perusahaan ya. Lalu di bawahnya adalah judul laporannya yaitu neraca saldo yang sebelum penyesuaian. Lalu di baris berikutnya adalah menunjukkan periode pembuatan laporan tersebut. Kita lihat di sini ada nomor perkiraan, ada nama perkiraan, debit dan kredit. Di nomor perkiraan ada COA 101 untuk kas sampai dengan 510 untuk beban rupa-rupa. Lalu debit termasuk di situ di dalamnya adalah jumlah saldo kas berapa sampai dengan saldo beban yang ada di Kansa Artistik. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam penyesuaian ya. Jadi tahapannya setelah kita membuat neraca saldo sebelum disesuaikan tadi, maka biasanya di akhir periode kita akan menemui atau menjumpai data tambahan untuk penyesuaian berdasarkan kondisi real yang ada di lapangan. Kita lihat yang pertama adalah nilai perlengkapan kantor yang sudah terpakai sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar 6 juta rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini, kita kembali ke neraca saldo di sebelum penyesuaian. Untuk perlengkapan kantor di sini tertera nilainya 8 juta rupiah. Lalu di sini ada perlengkapan kantor yang sudah terpakai sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah 6 juta rupiah. Otomatis seharusnya saldo yang tercantum di dalam neraca saldo bukan lagi 8 juta, tetapi 8 juta dikurangi 6 juta rupiah. Maka harusnya saldo yang tertera adalah 2 juta rupiah. Nah, karena di sini adanya perbedaan, makanya kita perlu melakukan atau membuat jurnal penyesuaian. Maka jurnal penyesuaian yang kita buat adalah kita hitung perlengkapan kantor yang ada di neraca saldo 8 juta yang sudah terpakai sampai dengan 31 Desember 6 juta. Nah, kenapa kita sampai dengan 31 Desember? Karena kita akan tutup buku di tanggal 31 Desember, ya. Berarti otomatis nilainya harus kita kurangi. Maka jurnal yang dibuat adalah kita membebankan perlengkapan kantor yang tersedia tadi sebagai beban perlengkapan. Ya, nanti kita akan membuat jurnalnya yaitu beban perlengkapan di sisi debit 6 juta, lalu lawannya adalah perlengkapan kantor di sisi kredit 6 juta. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke penyesuaian yang kedua. Di sini kita lihat asuransi dibayar di muka. Di asuransi dibayar di muka ini merupakan premi asuransi untuk jangka waktu 6 bulan yang terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 ya. Nah, kita lihat di sini untuk asuransi dibayar di muka nilainya adalah 9 juta ya, 9 juta rupiah. Nah, untuk menghitung asuransi per bulannya maka kita bagi ya, nilai asuransi per bulan itu adalah nilai asuransi dibayar di muka
dibagi dengan masa manfaat atau jangka waktu asuransi tersebut. Di sini diketahui masa manfaatnya adalah 6 bulan. Otomatis 9 juta dibagi 6 bulan. Ya, berarti 1.500.000 ya. Nah, kita lihat di sini asuransi dibayar di muka mulai tanggal 1 Oktober 2008. Karena kita tutup buku di bulan Desember, maka berarti asuransi yang sudah kita nikmati atau yang sudah berjalan, yang sudah harus kita akui biaya adalah selama 3 bulan, yaitu periode bulan Oktober, November, dan Desember. Ya, otomatis beban yang kita harus bukukan ke dalam jurnal penyesuaian adalah 9 juta dibagi 12 dikali 3 bulan. Ya, 9 juta adalah nilai asuransinya selama 6 bulan, masa manfaatnya 6 bulan, dan kita harus membebankan itu 3 bulan. Ya, berarti 9 juta dibagi 6 bulan dikali 3 bulan. Nah, makanya nanti kita akan membuat jurnal penyesuaian itu dengan membuat jurnal beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 1.500.000 dikali 3, berarti 4.500.000 rupiah, gitu ya. Baik, untuk yang selanjutnya, pemasangan iklan sampai dengan tanggal 31 Desember baru dilakukan sebanyak 1 kali terhitung mulai tanggal 1 Oktober. Iklan untuk 6 kali tayang. Nah, ini kasusnya hampir sama juga. Kita lihat dulu di sini. Iklan dibayar di mukanya adalah 5.400.000 rupiah. Nah, ini untuk masa selama 6 kali tayang ya, 6 kali tayang. Nah, karena mulai pembukuannya itu di tanggal 1 Oktober, maka bebannya adalah 3 bulan, Oktober, November, dan Desember. Maka rumusnya adalah 5.400.000 dibagi 6 kali tayang dikali 3 bulan pembebanan. Ya. Dengan demikian nanti kita akan membuat jurnal penyesuaiannya adalah beban iklan pada iklan dibayar di muka. Sebesar berapa? Sebesar 3 kali 3 bulan tadi ya, 3 bulan tadi. Itu berarti nilainya kurang lebih 900.000 ya. 900.000. Oke, sorry. Dari sini kita lihat kalau mulainya dari tanggal 1 Oktober berarti 3 bulan, tapi di sini dilakukan sebanyak 1 kali terhitung mulai 1 Oktober ya, sampai 1 Oktober berarti untuk 6 kali tayang. Maka kita jurnalnya adalah beban iklan pada iklan dibayar di muka sebesar 900.000 rupiah gitu ya. Lalu berikutnya yang di periode keempat, penyusutan tahunan atas aset tetap ditentukan sebesar 20% dari harga perolehannya. Atas peralatan kantor dan kendaraan yang dibeli pada tanggal 1 Desember 2008 juga belum dilakukan penyusutan. Di tanggal 1 Desember dibeli kendaraan 36 juta dan peralatan kantor 12 juta ya. Karena ini pencatatannya sudah kita lakukan sampai dengan 31 Desember, otomatis penambahan aktiva yang 1 Desember sudah termasuk di dalam sini. Ya. Sedangkan kita untuk menghitung penyusutan itu harus dihitung dari nilai perolehan dikali tarifnya. Ya, tarifnya di sini 20%. Maka kalau kita lihat di neraca saldo yang disesuaikan tadi, kita lihat di situ angkanya adalah 216 juta rupiah untuk kendaraan, gitu ya, untuk kendaraan. Nah, berarti nilai tercantum yang di neraca saldo sebelum penyesuaian adalah 216 juta dikurang dengan nilai pembelian kendaraan sebesar 36 juta, gitu ya. Berarti nilainya adalah 180 juta untuk kendaraan sebelum ada penambahan di tanggal 1 Desember 36 juta ya. Berarti tadi 180 juta sebelum tanggal 1 Desember, di tanggal 1 Desember tambah lagi 36 juta. Jadi totalnya adalah 216 juta. Lalu yang kedua,
Untuk peralatan kantor. Peralatan kantor kita lihat di sini, nilai yang tercantum dalam neraca saldo sebelum disesuaikan per tanggal 31 Desember nilainya adalah 82 juta. Nah, di sini dinyatakan adanya penambahan di tanggal 1 Desember peralatan kantor sebesar 12 juta. Nah, berarti sebelum penyesuaian nilainya tidak segini. Ya, karena ini ada penambahan di tanggal 1 Desember. Nah, cara menghitungnya adalah 82 juta dikurangi 12 juta rupiah, yaitu berarti 70 juta. Berarti nilai untuk peralatan kantor per tanggal 30 November, ya, sebelum 1 Desember nih, sebelum 1 Desember atau 30 November nilainya adalah 82 juta dikurangi 12 juta. Nah, hasilnya adalah 70 juta. Nah, kenapa kita harus menghitung itu? Karena kita lihat di sini, untuk penyusutan aset ditetapkan 20% per tahun dari harga perolehannya. Nah, jadi untuk menghitung penyusutan, itu kan penyusutan disusutkannya selama 1 tahun, ya, full dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, kalau kita lihat di sini ada penambahan dua aktiva, yaitu kendaraan sebesar 36 juta dan peralatan kantor 12 juta. Dengan demikian, nilai yang sebelumnya itu kita susutkan selama 12 bulan. Sedangkan untuk penambahan yang di tanggal 1 Desember hanya kita susutkan selama 1 bulan, yaitu bulan Desember saja. Ya, tadi kita sudah hitung nilai kendaraan awal itu seharusnya 216 dikurangi 36 juta, yaitu 180 juta rupiah. Gitu ya. Berarti kita hitung dulu, 180 juta dikali 20%, itu adalah penyusutan per tahunnya, ya. Lalu kita hitung lagi untuk pembelian kendaraan yang terjadi di tanggal 1 Desember, yaitu 36% dikali 20% dibagi 12. Itu adalah penyusutan per bulan, karena terjadinya hanya 1 bulan, yaitu di bulan Desember saja, ya. Ya, jadi saya ulangi lagi, ini sama kasusnya dengan peralatan kantor. Di sini tertera 82 juta karena di dalamnya sudah termaksud penambahan yang di tanggal 1 Desember, yaitu sebesar 12 juta. Untuk menghitung penyusutannya, 82 juta dikurangi 12 juta dulu, berarti 70 juta. Jadi nilai peralatan kantor sampai dengan bulan November itu 70 juta, lalu ada penambahan 12 juta di tanggal 1 Desember. Nah, cara menghitung penyusutannya, kita hitung dulu yang awal 70 juta dikali 20%, ya. Lalu yang kedua, penambahan yang di bulan Desember 12 juta dikali 20% dibagi 12. Ya, itu untuk menghitung per bulan. Karena kenapa kita hitung per bulan? Karena di sini baru terjadi untuk periode bulan Desember saja. Ya. Oke, kalau nanti teman-teman sudah hitung nilainya, maka kita tinggal membuat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian yang dibukukan adalah beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Ya, kalau saya hitung itu nilainya 36.600.000 rupiah. Ya, itu adalah akumulasi dari pembelian yang sebelum bulan Desember ditambah dengan bulan Desember, ya, dengan nilai perolehan 216 juta. Lalu yang kedua, kita membukukan untuk penyusutan peralatan kantor. Jurnalnya hampir sama, yaitu beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor nilainya adalah 14.200.000 rupiah. Itu ya. Lalu penyesuaian yang selanjutnya, bunga atas pinjaman bank selama 30 hari belum dibayar. Tingkat suku bunga pinjaman adalah 18% per tahun, ya. Nah, ini kita lihat berapa kita pinjaman ke bank. Di sini ada hutang bank. Nah, ini hutang bank sebesar 40 juta rupiah, ya. 40 juta rupiah. Untuk menghitung suku bunga yang belum dibayar, maka kita kalikan total pinjaman atau hutang ke bank dikali dengan tarif bunganya, tarif tingkat suku bunga pinjaman, yaitu 18% per tahun. Maka jurnal yang dibukukan adalah beban bunga pada hutang bunga,
Ya, ini untuk menghitung bunganya saja ya. Beban bunga pada hutang bunga kalau saya hitung nilainya menjadi Rp600.000 gitu ya. Lalu selanjutnya yang terakhir, upah karyawan harian dibayar sekali seminggu pada setiap hari Sabtu sore untuk 6 hari kerja sebesar Rp2.400.000. Tanggal 31 Desember jatuh pada hari Kamis. Ya, kita lihat di sini dibayarnya adalah sebesar 2.400.000. Tapi ini untuk 6 hari kerja. Sedangkan tanggal 31 Desember saat kita tutup buku itu jatuhnya di hari Kamis. Berarti hari Jumat, Sabtu, dan Minggu itu tidak dihitung ya. Berarti kita hitung mulai hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Berarti hanya 4 hari ya. Hanya 4 hari berarti kita cara menghitungnya adalah 2.400.000 dibagi 6 hari dikali 4. Seperti itu ya. 2.400.000 dibagi 6 hari itu adalah upah per hari. Karena di sini jatuhnya hari Kamis, kita hitung Senin sampai hari Kamis itu 4 hari, maka kita kalikan 4 ya. Dengan demikian, kita harus tambahkan jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar 1.600.000. Demikian untuk data penyesuaian yang terjadi pada perusahaan landscape Kansa Artistik. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah kita melakukan jurnal penyesuaian untuk transaksi-transaksi yang ada, maka langkah selanjutnya ini ya, ini tadi bentuk jurnal penyesuaiannya. Saya sudah buatkan di sini tanggal 31 Desember ada beban perlengkapan, debit dan kredit nilainya sampai dengan beban gaji dan upah yang barusan kita hitung nilai 1,6. Nah, setelah jurnal penyesuaian ini dibuat, maka langkah berikutnya kita harus membuat worksheet atau kertas kerja gitu ya. Di mana kertas kerja ini ada beberapa tahapan dalam proses penyusunannya. Yang pertama adalah kita memindahkan kolom neraca saldo sebelum penyesuaian ke dalam kertas kerja. Lalu berikutnya, kita memindahkan kolom penyesuaian ke dalam kertas kerja. Yang ketiga, kita memindahkan kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kertas kerja. Lalu yang keempat, kita membuat kolom laba rugi berdasarkan kertas kerja yang sudah kita buat. Yang kelima adalah kita mengisi kolom neraca berdasarkan kertas kerja yang sudah kita buat. Jadi tahapan pertama adalah kita memindahkan, di sini saya pindahkan tadi ya, neraca saldo sebelum penyesuaian pertanggal 31 Desember. Nah, jadi semua transaksi yang terjadi dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember itu adalah bentuknya dalam bentuk neraca saldo, tapi belum penyesuaian ya. Karena sudah kita membuat jurnal penyesuaian yang tadi, yang ini ya, ini kita pindahkan juga ke kertas kerja ya. Dengan demikian akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini sudah muncul dua kolom ya, dua kolom yaitu neraca saldo dan penyesuaian. Ini kita hanya memindahkan saja ya, memindahkan dari tadi neraca saldo yang sebelumnya kita pindahkan di sini, lalu kita membuat kolom baru untuk jurnal penyesuaiannya. Ini hanya memindahkan saja. Lalu langkah berikutnya adalah kita menghitung selisih antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Kita lihat di sini, ini adalah kolom neraca saldo setelah penyesuaian, ya. Neraca saldo, saldonya ada di debit 340.000 untuk kas, lalu tidak ada penyesuaian untuk kas. Maka di neraca saldo setelah penyesuaian kita tetap letakkan posisinya di sebelah debit 340.000 tanpa ada perubahan nilai nominal dan posisi ya, tetap di debit 340 seperti neraca saldo yang sebelumnya. Demikian juga untuk piutang usaha. Lalu yang berikutnya yang ada perubahan di sini
untuk perlengkapan kantor, karena tadi ada penyesuaian setelah dilihat di fisik ternyata hanya ada 2 juta. Kita lihat di sini 8 juta di awal ya neraca saldonya, lalu ternyata harusnya tinggal 2 juta. Maka tadi kita membuat jurnal penyesuaian, posisinya di sebelah kredit karena tadi jurnalnya adalah beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor ya. Beban perlengkapan kantor di debit bertambah, lalu perlengkapan kantornya di kredit berkurang ya. Maka neraca saldo setelah penyesuaian kita isi di kolom debit. Kenapa debit? Karena pada dasarnya perlengkapan kantor itu posisi awalnya di debit sebesar 8 juta, lalu kita kurangi dengan posisi kredit yang ada di penyesuaian 6 juta. Maka saldo akhirnya adalah 2 juta ya. Jadi ini debit dikurangi kredit. Nah, ini sama dengan asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, itu posisinya sama ya. Lalu kita lihat berikutnya, untuk kendaraan ini tidak ada perubahan, kita langsung pindahkan saja neraca saldo ke neraca saldo setelah penyesuaian, gitu ya. Lalu untuk akumulasi penyusutan kendaraan, karena tadi kita menghitung adanya penyusutan selama 1 tahun dari bulan Januari sampai Desember, tadi jurnalnya beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan, maka kita menambahkan di sini ada penyesuaian di sisi kredit. Karena saldo normal untuk akumulasi penyusutan itu ada di kredit, lalu ada penambahan dalam bentuk penyesuaian sebesar 36.600.000 di sisi kredit, maka ini kita tambahkan. Jadi posisi neraca saldo kredit ditambah kolom penyesuaian kredit, maka hasilnya adalah 72.600.000 ada di posisi kredit. Nah, ini semua kita jumlahkan antara neraca saldo dan penyesuaian, hasil akhirnya adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, kalau teman-teman tadi mengerjakan, ada akun-akun baru yang belum ada di neraca saldo, tiba-tiba muncul di saat kita membuat penyesuaian, maka itu akun-akun tersebut bisa kita tambahkan setelah baris total di neraca saldo ya. Ini utang gaji, utang bunga, beban asuransi. Ini sebelumnya tidak ada di neraca saldo. Karena adanya penyesuaian, muncul akun-akun baru. Nah, ini kita buat di bawah neraca saldo ya, di sheet berikutnya. Kita masukkan saja nilainya langsung ke penyesuaian dan kita pindahkan ke dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kalau kita totalkan, jumlah debit penyesuaian di sini 64.400.000, jumlah kredit penyesuaian itu 64.400.000. Ini harus balance ya. Setelah kita pindahkan ke dalam neraca saldo penyesuaian, kita total kembali total debit di sini 552 juta, total kredit 552 juta. Ini pun harus balance ya. Jadi prinsipnya sampai dengan neraca saldo setelah penyesuaian, pengisiannya hanya menambah atau mengurangi saja. Dari neraca saldo ditambah atau dikurang penyesuaian, kita tinggal lihat. Kalau debit ketemu debit, maka ditambah. Kalau debit ketemu kredit, dikurang. Demikian juga sebaliknya. Kalau kredit ketemu kredit ditambah, kalau kredit ketemu debit dikurang. Seperti itu. Intinya ini harus balance. Nah, langkah selanjutnya setelah neraca saldo setelah penyesuaian ini kita berhasil buat, maka berikutnya kita dapat membentuk laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi sebagai seperti ini. Kita lihat. Nah, tadi saya sudah pindahkan semua. Ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, dan di sini ada saya tambahkan lagi laba rugi ya. Kita lihat di sini unsur dari laba rugi itu apa? Unsur laba rugi itu adalah pendapatan dan biaya. Jadi kita tidak usah lagi melihat ke neraca saldo, kita tidak usah lagi melihat ke penyesuaian, tetapi untuk menyusun laba rugi ini kita cukup melihat ke neraca saldo setelah penyesuaian gitu ya. Jadi kita lihat di sini pendapatan jasa 176 juta kita bukukan di sebelah kredit ya, 176 juta. Lalu beban semua
unsur beban yang ada di dalam neraca saldo setelah penyesuaian kita pindahkan ke dalam kolom laba rugi. Kita lihat di sini ada yang tidak pindah, yaitu utang bunga dan utang gaji. Karena dua akun ini masuk kelompok neraca ya, maka kita tidak masukkan. Nah, setelah kita pindahkan semua akun-akun yang termasuk dalam laba rugi, yaitu pendapatan dan biaya, maka langkah selanjutnya kita hitung total debit sebesar 178.060.000. Nah, untuk kreditnya 176 juta. Nah, kalau kita lihat di sini ada selisih antara debit dan kredit, di mana kita lihat jumlah kredit itu lebih kecil daripada jumlah debit. Atau dengan bahasa lain, pendapatan kita lebih kecil daripada total biaya yang kita punya. Nah, otomatis jika pendapatan lebih kecil daripada biaya, maka kita sebut dengan istilah rugi. Ya, kalau pendapatan lebih besar daripada biaya, maka disebut laba, gitu ya. Nah, setelah laba rugi ini terbentuk, maka langkah selanjutnya kita membuat laporan neraca. Nah, formatnya adalah seperti ini, sama ya. Kita lihat di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini kita sebut dengan neraca lajur 10 kolom ya. Kita menggunakan neraca lajur 10 kolom, yaitu neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Kita lihat di sini ada 10 kolom. Kalau tadi kita sudah membuat laporan laba rugi dengan hasil akhir rugi sebesar 2.060.000, maka langkah selanjutnya kita memindahkan semua akun-akun neraca yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Kita tidak perlu lagi melihat ke sini dan ke penyesuaian. Kita cukup melihat kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Kita pindahkan akun-akun neraca. Kita ketahui bahwa akun neraca itu terdiri dari aktiva, hutang, dan modal, gitu ya. Kita pindahkan, di sini ada akun kas, kita pindahkan ke sini, lalu piutang usaha, lalu ada iklan, ada kendaraan, ya aktiva tetap ya, ini masuk aktiva tetap, kendaraan dan peralatan. Lalu hutang, yang termasuk hutang itu hutang usaha, hutang bank, kita pindahkan semua ke dalam kolom kredit di neraca. Lalu berikutnya adalah modal dan prive ya, modal dan prive. Nah, di bawah ternyata masih ada hutang gaji dan hutang bunga. Ini pun harus kita pindahkan ke dalam kolom neraca. Karena tadi prinsipnya untuk neraca itu komponennya adalah aktiva, hutang, dan modal. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, setelah kita pindahkan semua saldo-saldo neraca, saldo setelah penyesuaian yang ada ke dalam neraca, maka kita totalkan jumlahnya dari atas ke bawah. Di sini debit 373.940.000, lalu sisi kreditnya adalah 376 juta. Ya, kita lihat terjadi selisih antara debit dan kredit, yaitu 373.940.000 lalu kita kurangin 376 juta. Maka selisihnya adalah 2.060.000. Nah, kita lihat di sini selisih antara debit dan kredit ya, kolom debit dan kredit pada laba rugi 2.060.000, dan selisih antara debit dan kredit pada kolom neraca 2.060.000. Nah, ini harus sama ya. Kalau untuk laba rugi kita posisikan di kredit karena memang rugi. Nah, untuk neraca kita posisikan di sebelah debit karena dia akan mengurangi modal gitu ya. Nah, setelah kita totalkan semua, maka jumlahnya adalah laba rugi balance di angka 178.060 ya. Lalu neraca balance di angka 376 juta rupiah. Nah, ya, jadi baik teman-teman, kita harus yang harus kita pahami adalah kita harus hati-hati dalam menyusun jurnal penyesuaian. Saat jurnal penyesuaian ini sudah tepat, langkah berikutnya adalah kita tinggal memindahkan, menjumlahkan ya, menambah atau mengurangi tergantung akun-akun yang ada
ke dalam neraca saldo disesuaikan. Jika sudah selesai neraca saldo disesuaikan ini terbentuk, maka kita tinggal memindahkan mana yang masuk ke dalam laba rugi, mana yang masuk ke dalam neraca. Saya ulangi lagi, yang masuk ke dalam laba rugi adalah akun pendapatan dan biaya. Ya, yang masuk ke dalam kolom neraca adalah aktiva, hutang, dan modal. Nah, kuncinya adalah di sini nilai laba rugi, selisih debit dan kreditnya itu harus sama dengan selisih debit dan kredit pada kolom neraca. Nah, jika ini sudah sesuai, maka berarti neraca lajur yang kalian buat sudah tepat ya, sudah tepat. Tapi ini bukan merupakan laporan keuangan ya. Neraca lajur ini hanya alat bantu yang akan mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan. Ya, nantinya kita akan belajar pada video atau pertemuan selanjutnya untuk menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan, tidak dalam bentuk kolom-kolom seperti ini, tapi sudah dalam bentuk format laporan keuangan. Seperti itu, teman-teman sekalian. Baik, saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.